wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi dalam kesempatan kali ini bersama saya dalam channel YouTube yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehat, serta diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pengajian yang mana waktu ini, kesempatan ini izinkan saya membahas sekelumit tentang 9 kemuliaan bagi orang yang menjalankan sholat yang 5 waktu. Kenapa saya membahas kemuliaan bagi orang yang menjalankan sholat yang 5 waktu? Karena pada zaman ini sudah banyak sekali di antara kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan mereka anak-anak kita dan orang tua kita yang sudah banyak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Maka dengan kajian kali ini mudah-mudahan ini menjadikan ilmu dan menjadikan dorongan, menjadikan spirit bagi orang-orang yang biasa meninggalkan sholat 5 waktu, sehingga dia mau menjalankan sholat yang 5 waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Aqimus salata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Maka kalau kita mempelajari ayat ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimu, dirikanlah oleh kalian semua. Redaksi dalam hadis dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata aqimu, artinya perintah. Di mana ada kata perintah di dalam Al-Quran, ulama mengatakan al-amru lil wujub. Perintah ini menandakan wajib hukumnya kita mendirikan sholat yang 5 waktu. Nah, oleh sebab kita diwajibkan sholat, menjalankannya, mendirikannya, melaksanakannya selama 1 hari 1 malam 5 waktu, maka sungguh rugi dan sungguh celaka bagi orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Hidupnya tersia-sia, hidupnya akan menjadi bala, dan hidupnya akan menjadikan siksa nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Qala Utsman radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man hafadha shalawatil khamsa liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramahullahu ta'ala bi tis'i karamatin. Yang artinya telah berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Utsman adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Siapa yang tidak tahu dan tidak mengenal dengan sahabat yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan, itu yang menjadi khalifah ketiga setelah Rasulullah SAW meninggal. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang terkenal dengan zuhudnya, dengan waraknya. Dan beliau terkenal juga dengan sahabat yang ahli ibadah. Maka beliau mengatakan,
Man hafadhus sholawatil khamsah, barang siapa yang menjaga sholat yang 5 liwaktiha, dijalankan pada waktunya, wa dawama 'alaiha, dan dia continue setiap hari, siang dan malam dia menjalankan sholat yang 5 waktu. Akramahullahu ta'ala bitis'i karamati, Allah akan memberikan kepadanya 9 kemuliaan. Mana 9 kemuliaan ini? Yang pertama, awwaluha, yang pertama Allah akan berikan kemuliaan kepada orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Yuhibbuhullahu ta'ala, orang tersebut akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa akan dicintai? Karena dia sudah menjalankan perintahnya, menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, maka Allah akan mencintainya. Jikalau Allah sudah mencintai orang tersebut, maka tidak mustahil apa yang dia inginkan Allah akan kabulkan, Allah akan berikan. Bagaimana kita ketika mencintai seseorang, maka apapun yang dia minta, apapun yang dia mau, pasti kita akan berikan. Maka begitupun Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencintai hambanya, maka yakin apa yang hambanya minta, apa yang hambanya mau, pasti Allah akan berikan kepadanya. Maka oleh sebab itu, jikalau kita ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jalankanlah, laksanakanlah sholat yang 5 waktu, walaupun itu berat, walaupun itu susah. Namun kita sebagai hamba Allah harus menyadari bahwa kita punya kewajiban, yaitu selama 1 hari 1 malam menjalankan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada orang yang menjalankan sholat yang 5 waktu. Wa yakunu badanuhu shahihan bila uyubin, Allah akan berikan badannya sehat tanpa ada celah di dalam badan. Apalagi di zaman sekarang, banyak sekali orang yang sakit-sakitan. Mungkin teman kita, saudara kita, tetangga kita banyak yang sakit-sakitan. Karena memang sekarang negara kita sedang dilanda wabah. Yang ini semua kita rasakan. Dampaknya sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu, supaya kita diberikan sehat jasmani badan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita cepat dipulihkan kembali, diangkat wabah dari negara kita, maka salah satu solusinya adalah mari kita kembali kepada Allah, kita menjalankan sholat yang 5 waktu. Mungkin salah satu azab yang Allah berikan kepada kita, teguran kepada kita semua, kenapa negara kita dilanda dengan penyakit yang bertubi-tubi, ujian dan cobaan yang tidak pernah terhenti. Mungkin salah satu dosa kita banyak di dalam negara kita ini orang-orang yang sudah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Yang ketiga, Allah akan berikan kemuliaan kepada orang yang menjalankan sholat yang 5 waktu. Wa tahrisuhul malaikatu minal balaya. Allah akan menjaga orang tersebut dari musibah mara bahaya yang akan terjadi dan menimpa kepada orang tersebut. Allati lam tudram, yang musibah balaya itu sebenarnya tidak dimubrom oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa musibah yang tidak dimubrom? Musibah yang bisa berubah karena orang tersebut mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik. Di antaranya adalah sholat yang 5 waktu. Ketika orang tadi ada dalam ketentuan Allah, pada hari ini harus terkena musibah, terkena bala. Tapi karena dia pergi ke masjid, karena dia menjalankan sholat 5 waktu dengan khusyuk, dengan tekun, dan dengan lillahi ta'ala, maka orang tersebut Allah jaga, Allah selamatkan dari mara bahaya tersebut dengan adanya para malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga orang tersebut dari mara bahaya musibah yang akan menimpanya,
yang musibah itu suatu saat bisa dirubah karena dia mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik. Yang keempat, wa tanzilul barakatu fi darihi. Orang yang menjalankan sholat, Allah akan beri kemuliaan. Rumahnya akan diberikan keberkahan oleh Allah. Lalu bagaimana rumah yang berkah? Rumah yang berkah tidak harus mewah, tidak harus megah, tidak harus mentereng. Rumah yang mewah walaupun sederhana, walaupun tidak ada apa-apa di dalamnya, tapi di dalamnya ada ketenangan, ada ketentraman. Anaknya soleh dan soleha, istrinya dijadikan istri yang bersabar, suaminya dijadikan suami yang soleh, berilmu, suami yang terus menuntun sebagai imam, tidak melakukan hal-hal yang bisa mencederai adanya di dalam rumah tangga. Itulah rumah tangga, rumah yang berkah. Dari mana kita akan dapatkan rumah yang berkah itu? Adanya isi rumah, penghuni rumah tersebut menjalankan sholat yang 5 waktu. Sehingga Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa rumah diibaratkan seperti surga oleh Allah? Karena rumah ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman. Kita betah di rumah, kita tenang di rumah. Karena penghuni rumah tadi menjalankan sholat yang 5 waktu. Maka oleh sebab itu, mari kita jalankan sholat yang 5 waktu dengan penuh ketakwaan, penuh kekhusyuan, dan niat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wa yudhiru ala wajihi simas salihin. Allah akan berikan kemuliaan kepada orang yang menjalankan sholat 5 waktu, akan tampak dari wajahnya tanda-tanda orang yang soleh. Kelihatan bagaimana orang yang suka sholat. Kelihatan dari mukanya, dari wajahnya, tanda-tanda orang yang soleh. Bercahaya mukanya, kelihatan tenang. Dan tidak ada kegalauan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ كَانَ مَعِيشَةً ضَنكًا. Siapa yang berpaling dariku, kata Allah, dia tidak mau menjalankan perintahku, tidak mau menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Maka dia akan memiliki kehidupan yang sulit, kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan yang tidak pernah ada ujungnya, tidak ada solusi. Lalu bukan berarti hidup kita tidak ada ujian dan cobaan. Pasti manusia itu mendapatkan ujian dan cobaan. Tapi ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dan dicoba, itu akan ada solusi dan jalan keluarnya. Fasobaro, dan dia akan diberikan rasa sabar di dalam dirinya. Kenapa? Karena Allah cinta kepadanya. Kan kebanyakan di kita ketika diuji dicoba, dia tidak bisa bersabar dan tidak ada jalan solusi keluarnya. Akhirnya dia ambil jalan pintas. Dia mengakhiri hidupnya bunuh diri. Bahkan banyak orang yang stres. Kenapa? Karena dia tidak mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sholat yang 5 waktu, insya Allah, ketika kita mendapat ujian dan cobaan, Allah akan berikan jalan keluar, jalan solusi, dan Allah akan berikan kesabaran dalam diri kita. Yang keenam, wayalinullahu qalbah. Allah akan memberikan hatinya yang lunak. Bagaimana hati yang lunak? Hatinya tidak keras. Hati yang lunak itu hati yang bisa menerima nasihat. Diajak kebaikan, dia menerima. Ditegur ketika salah, dia tidak marah. Itulah hati yang lunak. Kadangkala kita tidak menerima ketika orang menegur kita, padahal kita salah. Itulah hati yang keras. Tidak mau mengajak, tidak mau diajak kebenaran. Merasa paling benar, merasa sudah hebat, merasa sudah cukup. Itulah hati yang keras. Tapi ketika hatinya lunak, dia merasa dirinya masih banyak kekurangan, masih banyak
yang belum sempurna sehingga dia mau menerima nasihat orang. Ketika orang menegur kepada dia, dia menerima kesalahannya. Itulah hati yang lunak. Hatinya tidak keras. Nah, Allah akan berikan orang hatinya lunak, tidak keras, ketika orang tersebut menjalankan sholat yang 5 waktu. Yang ketujuh, wa yamuru ala sirati kal barqil lami. Allah akan selamatkan dia ketika menyeberang jembatan yang ada di antara mauqif dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istimewanya orang yang sholat 5 waktu itu, yamuru ala sirati kal barqil lami. Dia akan melewati jembatan itu secepat kilat. Secepat mata berkedip. Ketika kita berada di mauqif masih memejamkan mata, ketika kita sudah memejamkan mata kembali, orang yang menjadi sirat akhirat jembatan ini dengan jalan yang lurus, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun lagi itu akan turun. Maka 3000 tahun manusia akan melewati jembatan yang ada di antara mauqif dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga dengan amalan sholat kita yang 5 waktu, kita selamat menuju surganya Allah dan kita melewati jembatan sirat itu dengan secepat kilat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedelapan, wa yunjihillahu minan. Allah akan selamatkan orang yang sholat 5 waktu itu dari siksa api neraka. Ketika Allah bertanya, masalakakum fi saqar, wahai ahli penduduk neraka Saqar, dosa apa kalian ketika di dunia sehingga kalian berada di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musalli. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah sholat 5 waktu. Itu sudah cukup bagi kita. Sungguh orang yang tidak sholat 5 waktu, mereka akan berada di neraka Saqar. Maka kita, waktu masih kesempatan di dalam hidup ini masih ada untuk bertobat, perbaiki diri. Ayolah kita menjalankan sholat yang 5 waktu untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kelak kita di akhirat akan selamat dari siksa api neraka. Dan yang ke-9 terakhir, wa yunziluhullahu fil jannah fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tempatkan orang yang menjalankan sholat 5 waktu itu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan bersama para solihin, para siddiqin, para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah yang tidak pernah ada rasa khawatir dan rasa kesedihan di dalam hatinya. Kenapa? Karena mereka hidup bahagia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 9 keistimewaan, 9 kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang menjalankan sholat yang 5 waktu. Sehingga sholat yang 5 waktu ini adalah menjadi tiang agama kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man taraka faqad hadamadin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang menjalankan, melaksanakan sholat ini, maka orang tersebut sudah mengkokohkan, mendirikan agamanya. Tapi sebaliknya barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka dia sudah merobohkan agamanya sendiri. Na'udzubillah. Maka ketika kita melaksanakan puasa, ketika kita rajin sedekah, rajin berbuat kebaikan-kebaikan yang lain, ketika kita tidak sholat, maka semua itu hampa, tidak akan ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholat ini
merupakan pokal utama untuk amal-amal yang lain. Sehingga ketika kita di akhirat, yang pertama kali akan dihisab adalah sholat terlebih dahulu. Ketika kita sholat benar, maka amal yang lain akan benar. Ketika sholat kita tidak benar, maka amal yang lain pun tidak akan benar. Itulah 10 menit yang saya bahas, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya buat semua jamaah penonton. Mohon maaf untuk kali ini saya belum bisa melanjutkan pengajian kita Bulughul Maram karena kondisi badan saya masih belum sehat benar. Mohon doanya dari semua jamaah, semoga secepatnya kondisi badan saya ini disehatkan, dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, atas semata kebodohan dari saya pribadi. Apabila ada benarnya, semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khud masofa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.